Ya, baik. Ya, terima kasih buat kehadirannya Bapak-bapak Ibu-ibu. Pada malam hari ini kita kumpul lagi karena ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ya untuk kita semua. Ya, yang pertama bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan ya kita pakai sebagai patokan standar untuk pelayanan kita yang akan datang. Jadi begini Bapak Saudara, ya. Jadi yang pertama agenda kita adalah ini semua berkaitan atau ada sangkut paut dengan bukan karena kebetulan, tetapi pernah saya membuat pertemuan ya buat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya ingin sampaikan pertemuan kita pada malam hari ini kita rekam. Tujuannya untuk yang tidak dengar bisa dengar dan sama-sama kita akan menjalankan ini ya. Jadi pernah saya adakan pertemuan ya beberapa minggu yang lalu tentang penting sekali kita bisa menghadiri ya doa bersama sebelum kita melayani Tuhan. Karena memang benar, jujur saya rasakan pelayanan kita itu sepertinya kayak ya itu melayani saja, tapi yang penting melayani tapi tidak ada sesuatu yang dirasakan. Ya, singkat cerita, ini baru-baru ini ulang tahun gereja. Ya, ulang tahun gereja yang kemarin ini kita ambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, jadi pertama berau, tampil, setelah itu dilanjutkan dengan kendari, kemudian dilanjutkan oleh Merauke, ya, ada Manado, Palu dan sebagainya. Ketika tim musik melihat hal itu, beberapa tim musik mengatakan, ya kita merasa selama ini kita sudah tampil luar biasa. Tapi setelah melihat penampilan dari Palu, ya Manado, mereka merasa seperti kayaknya Kendari tertinggal jauh. Bukan karena permainan musiknya, tetapi ada sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara dengan Ibu Gembala di Makassar, ya Tante Febe. Setelah ulang tahun ini selesai, semuanya sudah diputar. Ya, ada kendala sedikit, ya. Jadi kendalanya adalah tim yang di Makassar lupa untuk menampilkan, ya praise and worship dari Sengkang dan Bone. Padahal mereka ini sudah latihan luar biasa. Dari Bone naik mobil ke Sengkang untuk syuting dan sebagainya. Lupa ditampilkan. Waduh. Bagaimana perasaan Bapak Saudara ya? Terutama tim yang kemarin melayani sampai misalkan sudah berapa kali datang, berapa kali syuting, tiba-tiba lupa ditampilkan. Pasti rasa kecewa luar biasa. Ini terjadi ya. Mereka begitu ya, maklum ya, manusiawi kita kecewa, tidak tampil dan sebagainya. Tapi yang kedua, yang dikoreksi di sini adalah kendari. Ya, saya tahu setiap kali ini datang bukan sebagai sesuatu yang kebetulan. Ya, Ibu Gembala di Makassar menyampaikan kendari tampilnya bagus, ya tampilnya bagus. Cuman satu yang kurang, dan satu ini yang paling penting. Dan ini memang tidak bisa tidak dibilang bagus, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Cuman tampil saja. Hebat, powerful, gaya dan sebagainya. Hebat, musik bagus, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Ini yang saya maksudkan, ya otoritas kita saja bisa merasakan karena beliau adalah orang yang punya kehidupan doa setiap hari, jadi bisa merasakan. Ya, kita, ya di sini harus kita akui, jujur kita kurang dalam hal doa. Ya, padahal kita kalau mau melayani, ya minimal kita berdoa dulu ya. Ibu Dorcas sudah ada di sini 1 jam sebelumnya, tetapi yang datang doa ya cuma 10%. Awal-awal saja datang lebih cepat, tapi setelah itu kembali lagi. Jadi saya sebagai otoritas di tempat ini yang Tuhan percayakan, mengambil satu keputusan bahwa setiap hari Kamis, kan biasanya tamborin doa sendiri di atas, kita gabung sekarang. Semua pelayan yang akan melayani, apapun bagiannya, kita doa 1 jam. Ya, seperti sekarang tadi kita belum sampai 1 jam, baru 40 menit. Paling tidak 50 menit sampai 1 jam. Setelah itu melayani. Tapi bagaimana nanti pulangnya agak malam?
Bapak Ibu Saudara, ini kita sekarang tidak kayak dulu lagu sampai 4-5. Lagu kita sekarang tinggal 2 atau 3 saja. Itu pun biasanya WL sudah kasih judulnya, tinggal latihan saja, pemantapan. Makanya ini adalah tantangan untuk WL dan pemain musik untuk jangan terlalu lama, paling tidak setengah jam, dari jam 8 sampai setengah 9. Kemudian singers bisa lanjut lagi, ya, latihan bersama sampai jam 9. Paling mentok jam 9 kita pulang, jangan lewat jam 9. Ya, karena ada WL tertentu yang kalau latihan lama sekali, padahal cuma yang dilatihankan itu cuma itu saja. Ya, itu pun sudah latihan lama sekali, waktu tampil tidak bagus juga. Jadi buat apa latihan lama-lama tapi waktu tampil juga tidak kompak, tidak apa. Yang penting di sini adalah hadirat Tuhannya. Ketika ada hadirat Tuhan, kalau salah semuanya akan tertutupi dengan hadirat Tuhan. Tidak akan rasa. Kita salah apa orang tidak rasa. Kenapa? Karena hadirat Tuhan kita rasakan, orang tidak fokus sama musiknya, tidak fokus sama kuncinya. Tadi Bapak Saudara kita menyembah, tidak rasa kan? Sudah 40 menit. Kenapa? Karena kita sama-sama mengalir rahmat hadirat Tuhan. Siapa yang akan pimpin doa-doa setiap hari Kamis dari jam 7? Yaitu setiap WL. Kenapa WL? Karena WL harus punya kehidupan penyembahan. Kalau tidak bisa memimpin dalam penyembahannya kering hari Kamis, bagaimana mau menyembah Tuhan di hari Minggu? Tidak ada kuasa, tidak ada hadirat Tuhan. Jadi ini kita harus ambil keputusan ini. Kenapa? Karena memang saya sudah melihat pelayanan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tampil, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Saya merasakan, saya bilang ini ibadah kita kok seperti begini ya. Kok rasanya kayak kering, tidak ada apa. Ya itu makanya kita harus bangun. Dan juga biasanya kita minggu pertama kita punya PA dan sebagainya, kita lebih banyak firman ya. Sekarang nanti tiap minggu pertama ini kita benar-benar fokus lagi kembali, pelayan-pelayan harus berdoa semuanya. Ya, jadi tidak usah lagi dibuat peraturan. Kalau tidak datang di PA tidak melayani, itu kesadaran sendiri. Ya, tidak bisa melayani kalau tidak datang PA. Memang setiap orang, kalau kita melihat tabernakel, itu ada 3 alat. Yang pertama adalah pelita emas. Pelita emas itu adalah bicara tentang ibadah raya. Meja roti bicara tentang PA, perjamuan kudus kita lakukan setiap hari Jumat. Mesbah dupa, itu di dalam ruangan suci ya, itu bicara tentang kehidupan penyembahan. Jadi seorang pelayan harus mempunyai 3. Pertama dia harus datang ibadah raya, harus datang PA, dan harus datang ibadah doa. Cuman di tempat ini kita satukan ibadah PA dan doa. Ya harusnya kita punya 3 ibadah. Ya kalau di Makassar, hari Kamis ada ibadah doa, hari Jumat ada PA, dan hari Minggu ada ibadah raya. Jadi ada 3 alat memang. Kita tidak bisa terlalu banyak, karena saya tahu di sini ada kaum wanita, ada lorong ilmiah, ada klik. Ya, jadi kalau kita datang hari Kamis untuk ibadah doa juga sepanjang minggu kita di gereja. Ya, bagaimana dengan yang ada di rumah mungkin mereka belum bisa terima. Tetapi saya ingin ini kita gunakan ya momen ini untuk kita mengintrospeksi diri. Ya, ketika saya disampaikan itu sama Ibu Gembala, saya tidak tersinggung. Saya malah katakan, iya, itu yang saya rasakan. Ya, itu yang saya rasakan. Saya sebagai pemimpin ya rasanya sedih melihat kondisi kita seperti ini. Kita cuma tampil dengan gagah, dengan musik yang bagus, dengan apa, tapi hadirat Tuhan tidak terasa. Ya, saya bandingkan dengan pelayanan kita flashback saja 10 tahun yang lalu. Itu terasa sekali hadirat Tuhan. Tapi kenapa sekarang akhir-akhir ini kita mulai tidak merasakan sesuatu? Cuman sekedar jalan saja, sekedar nyanyi saja, yang penting sudah nyanyi sudah selesai. Firman Tuhan yang kita lebih pentingkan. Memang firman Tuhan penting, tapi pujian penyembahan juga penting. Bagaimana Bapak Ibu Saudara berdiri di depan banyak orang, ya kita bukan tampil, tapi kita sebagai penyembah Tuhan. Kita harus bisa menjadi penyembah Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya mulai minggu ini dan seterusnya, ya setiap WL kita akan duduk seperti ini. Tamborin tidak doa sendiri, singers doa sama-sama, tamborin doa sama-sama, sound system, pemain musik, WL, kita menyembah bersama. Ya, cuman saya sayangkan malam hari ini WL beberapa saja. Ya, saya tidak tahu apakah ada kendala dan sebagainya, tetapi inilah kuncinya ada di situ juga. Ya, kalau kehidupan WL tidak beres, tidak punya penyembahan,
tidak punya kerinduan, bagaimana mau memimpin yang lain? Tugas WL itu berat, Bapak Saudara. Ya, bagaimana kalau kita melihat ya, itu Lucifer ketika dia ada di sorga itu waktu, ketika dia membuka sayapnya begitu indahnya, seluruh sorga sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi dia merasa, wah hebat saya ya, saya bisa ketika saya buka semua orang sujud menyembah. Dipikir menyembah dia, padahal menyembah kepada Tuhan. Akhirnya timbullah kesombongan, ingin menyamai Tuhan, ingin supaya orang semua menyembah dia. Makanya sekarang iblis salah satunya juga menggunakan musik untuk mempengaruhi anak-anak muda. Mereka bisa lompat-lompat kayak kesetanan begitu, mereka kayak kerasukan kalau musik Metallica dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah Lucifer tadi. Dia adalah iblis yang memang tadinya dia adalah penyembah. Dia adalah worshiper tapi ada kesombongan. Makanya penting sekali kita jangan ada kesombongan. Pelayan Tuhan kita harus siap dikoreksi, kita harus siap diperbaiki, Saudara. Ada satu kesaksian yang saya ingin saksikan. Beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya mungkin 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini, Tuhan itu bicara sama saya. Cuman saya kadang-kadang kalau Tuhan bicara sama saya kadang-kadang kayak ya saya coba tawar-menawar, saya coba untuk berpikir. Tuhan bilang begini, ya kalau kamu nanti ada berkat, beli gitar. Saya katakan, Tuhan di gereja ini banyak gitar, ada gitar gereja, ada gitar yang ada di atas. Tuhan bilang beli gitar. Saya dalam hati, ini harus keluar uang lagi ini ya, untuk beli gitar ini. Ya, padahal itu waktu memang ya keuangan belum memadai. Tapi dorongan keras, saya pendam terus, tapi saya tidak damai sejahtera, Saudara. Begitu saya pendam tidak damai, saya sampaikan kepada istri saya. Roh Kudus bilang saya harus beli gitar. Ya, beli saja kalau mau beli. Ya, jadi kita cari tempat, kita beli gitar. Ketika gitar sudah dibeli, itu perasaan yang tadi ya terus bicara hilang, Saudara. Tiba-tiba hilang dan kami pakai ya gitar yang dibeli, kita pakai untuk menyembah Tuhan sama-sama. Saya dengan istri kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ini jadi sesuatu yang apa ya? Kerinduan itu yang Tuhan taruh dalam hati ini kita bisa salurkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin ketemu dengan kita. Tuhan taruh kerinduan itu, kita langsung taat dan kita salurkan itu lewat penyembahan. Jadi kami dengan istri selalu menyembah. Padahal ya, kalau mau dibilang gitar gereja ada, tapi Tuhan mau saya pribadi. Ada pengorbanan dari uang pribadi juga beli, bukan pakai uang gereja, uang pribadi beli. Taat saja, ya walaupun memang ya harus pengeluaran bulan ini memang tidak ada lagi untuk mau dipakai ya, tidak apa-apa, taat saja. Nanti Tuhan akan sediakan segala sesuatu. Jadi itulah kesaksian saya. Jadi ketika Tuhan taruh kerinduan untuk menyembah di rumah, jangan tahan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kan Tuhan kasih kerinduan. Aku ingin ketemu dengan engkau, aku rindu engkau menyembah aku. Kita ada kerinduan tapi kita tidak lakukan. Ya. Harusnya ketika ada kerinduan itu, mungkin bangun subuh-subuh, ya. Biasa ibu-ibu, bapak-bapak bangun subuh-subuh. Kenapa ya saya tiba-tiba terbangun? Itu Tuhan mau kita berdoa jam itu. Ya, berdoa buat siapa? Berdoa saja. Kita tidak tahu mau berdoa buat siapa, doa saja. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara atau Tuhan rindu untuk ketemu. Ya, kan kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kalau Tuhan rindu untuk ketemu, ya kenapa kita kayak malas-malas? Berarti kasih kita, cinta kita sama Tuhan sudah berkurang. Ya, kalau kekasih ingin ketemu, ya kita mari sambut itu, ya di dalam penyembahan. Kita menyembah Tuhan. Mari saya minta supaya ini bukan jadi satu rutinitas juga ketika hari Kamis saja, tapi di rumah masing-masing. Setiap singers, setiap pemain musik, setiap WL, mari kita menyembah Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tapi bagaimana kalau saya tidak punya gitar, saya tidak punya alat musik? Bapak Ibu Saudara paling tidak kan punya handphone. Ya, kita punya handphone. Tinggal buka YouTube, kemudian ketik penyembahan non-stop. Nanti akan ada itu lagu-lagu penyembahan yang tidak akan berhenti dalam 1 jam. Putar itu, kemudian kita menyembah. Saya waktu belum ada gitar ini, kami dengan istri selalu begitu. Cari lagu penyembahan, ya kita putar. Waktu lagu itu lagi nyanyi, kita ikut nyanyi juga apa yang dinyanyikan dalam lagu itu.
Ya, bisa sampai 4-5 lagu, setelah itu kita berdoa. Ya, sekarang sudah ada gitar, kita bisa pakai ya gitar itu untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi seperti itu. Ketika Tuhan rindu untuk bertemu kita, kita jangan tahan. Kita jangan matikan perasaan itu. Itu artinya Tuhan mau kita ketemu. Tuhan mau supaya memberkati pelayanan kita. Saya berharap dan saya ingin sekali ya ke depan ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita bisa berubah. Bukan cuma penampilan, performance kita luar biasa, tapi hadirat Tuhan. Ya, satu waktu nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya penampilan dari gereja-gereja yang ada. Saya akan nanti kirimkan di grup ya. Itu Sengkang yang tidak sempat tampil kemarin dari saudara dengan Bone, mereka kolaborasi. Baru bilang begini, Shalom jemaat Tuhan. Itu baru bilang shalom sudah terasa hadirat Tuhan. Belum nyanyi itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Wah, karena mereka sebelum tampil itu mereka menyembah, mereka memuji Tuhan, mereka punya kehidupan doa, setelah itu mereka tampil. Kita kemarin tampil, ya doa biasa saja. Tuhan, kami mau latihan, kami mau ambil mau rekaman, amin. Sudah tampil. Tapi tidak ada penyembahan, tidak ada duduk bersama 1 jam berdoa dulu baru tampil sama-sama. Kenapa? Karena kita rasa penampilan lebih daripada segalanya. Ya, kita pikir, wah kalau musik kita bagus, keren, seluruh Indonesia akan nonton dan sebagainya. Itu yang orang-orang lain, tapi untuk orang-orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan, kok Kendari bagus, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Ini bagi orang-orang yang sudah peka, punya kepekaan. Ini harusnya menjadi satu teguran keras buat kita. Oh tapi kan yang tampil kemarin WL bukan saya. Ya, itu teguran buat semuanya. Karena ini bukan terjadi baru karena waktu tampil kemarin, ini sudah lama. Makanya kan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa penting sekali Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya 1 jam sebelum kita melayani kita berdoa dulu. Ya, kalau misalkan yang tidak melayani mau datang juga untuk khusus berdoa, tidak apa-apa juga. Karena ini tempat sebelum kita melayani nanti 1 jam ini kita pakai memang untuk penyembahan, kita berdoa bersama. Ya, jadi tidak lagi terpisah-pisah. Ya, anak-anak tamborin selama ini melayani, mereka tampil dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya kehidupan doa. Ya, sedangkan PW, ya, tim PW, musik dan segala sesuatu tidak ada doanya. Ya, harusnya punya tim, harusnya punya waktu untuk doa sendiri. Tapi kita tidak usah cari hari lain lagi. Sekaligus kita gabung di hari Kamis sebelum latihan jam 7 sampai jam 8 berdoa. Setelah itu nanti baru latihan. Ya, setengah jam, baru setengah jam tampil bersama. Jam 9 tank pulang. Jadi tugas pemain musik dan WL untuk bisa dalam setengah jam itu lagu-lagu yang mau dinyanyikan bisa dilatihankan. Kemudian nanti jam setengah 9 sampai jam 9 latihan bersama, pulang. Itu yang kita akan jalankan dulu, dari jam 7 sampai jam 9. Kita maksimalkan setiap waktu itu dengan baik. Ya, kita maksimalkan setiap waktu dengan baik. Jangan sampai jam setengah 10, ya, karena kita sekarang sudah ada doa. Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang, ya, saya melihat singer-singers banyak yang datang, ada yang datang jam 7, ya, ada yang datang jam 7.15, jam 7.30, tapi duduk di sini sampai 1,5 jam. Kok lama sekali ya pemain musik ini latihan, kok lama sekali ya singer WL ini pimpin latihan. Kami ini sudah datang 1 jam di sini tapi belum latihan. Ya, itu adalah tantangan ke depan ini untuk kita perbaiki. Supaya kita tidak datang di sini kosong, kita pakai untuk menyembah Tuhan. Ya, pemain musik juga harus on time, kalau bisa datang dengan full team menyembah. Kalau pemain musik belum datang full time, kita siap dengan gitar. Ya, gitar yang ada kita maksimalkan untuk kita menyembah, tidak harus full team baru kita menyembah. Ya, mari kita manfaatkan yang ada. Tadi kita 1 gitar saja alat musik sudah bisa kita menyembah. Tidak harus menunggu full team semua datang dulu. Ya, belum datang pemain drum, belum datang pemain keyboard. Tunggu dulu ya 15 menit lagi baru kita mulai. Tidak boleh seperti itu. Ke depan ini jam 7 tank kita mulai doa penyembahan sampai jam 8. Ya, mungkin jam 8, jam 7.50 boleh. Setelah itu nanti siap-siap semuanya, ya. Tapi jangan juga cuma setengah jam sampai jam setengah 8. Jangan, tapi mari kita jangan juga ini terpaksa. Wah, karena
ini sesuatu disuruh ya kita datang. Jangan, kita harus datang dengan kerinduan. Ya, kita datang kerinduan. Jadi seperti tadi saya katakan ya, seperti kalau kita mau ketemu dengan kekasih kita yang kita kasih, kita sayangi ya. Kalau kekasih ingin ketemu kita, kalau kita masih punya cinta, kita akan datang dengan tidak terpaksa, kita akan dengan sukacita kita akan datang. Tapi kalau kita sudah tidak punya cinta, kita tidak punya lagi kehausan, rasa lapar pada Tuhan dan sebagainya, kita akan terpaksa. Ya, harusnya kita masih bisa santai-santai di rumah, kenapa harus datang jam 7 dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi Bapak Saudara ya. Oleh karena itu Bapak Saudara bisa ya, biasanya kan tutup toko dulu atau habis kerja, beres-beres rumah, masak buat suami. Ya, itu masaknya lebih cepat kalau hari Kamis. Siap-siap makan malam ya, sebelum jam 7 sudah di sini. Ya, jadi Bapak Saudara atur waktu dengan baik. Ya, kalau ini bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan. Ya, ini saya rasa akan ada sesuatu yang perubahan. Di dalam ibadah raya kita akan merasakan perubahan ya, bukan cuma sekedar keras saja ya. Hari-hari ini saya dengar musik kita tambah lama tambah keras, tambah bising ya. Saya ingin musik juga jangan terlalu bising ya, jangan terlalu keras tapi enak didengar. Ya, makanya kita perbaiki dulu semua ya, segala sesuatu ya, sound system, ya musik harus bisa sama-sama. Jangan sampai ketika musik nggak bisa dengar, musik sendiri yang kasih besar ya, di monitor depan dikasih besar supaya dia bisa dengar. Padahal ini sengaja dikecilkan supaya tidak terlalu bising. Jadi makanya harus ada sound check. Ya, ada beberapa kali terjadi kan, singer sudah tampil, sudah nyanyi, begitu semangat nyanyi sampai akhir pujian, cek per cek ternyata mic-nya tidak nyala. Kan kasihan kan singersnya, sudah wah luar biasa dan sebagainya, mic-nya tidak nyala. Kenapa? Tidak sound check. Ya, karena ada kendala di kabel, ada mungkin mic yang harus dihidupkan dulu. Kan dari semua mic itu, mic yang paling sebelah kanan ini kadang-kadang ada on off-nya, lupa di on kan. Ya, sehingga kadang-kadang yang menyanyi sebelah sana tidak ada suara, yang 3 ada suaranya, cuma 1 yang tidak ada suara, lupa di on kan, atau goyang kabelnya. Makanya penting sekali kita bisa sound check. Sound check itu adalah di mana Bapak Ibu Saudara kalau hari Minggu, hari Jumat atau hari kapan kita melayani, ketika berdiri ya 5 menit sebelum mulai kan biasanya ada countdown. Di countdown itu biasanya kan naik ya, naik semua dulu, tinggal 1 menit, kadang-kadang tinggal 2 menit naik. Sekarang naik biar tinggal 4 menit naik, kenapa? Coba dulu cek 1 2 soundman di sana akan dengar. Oh sudah ada. Sebelah mic 1, 2, mic 2, 3, 4. Biar berdiri 5 menit, enggak apa-apa, yang penting mic-nya nyala. Suara kita terdengar dengan jelas. Daripada pada waktu sudah mau tinggal sedikit, enggak mungkin 1 2 lagi, sudah tinggal mau nyanyi, enggak mungkin sound check. Makanya penting sekali 4 menit itu dibuat tujuannya untuk sound check, untuk suara kita kedengaran atau tidak. Andai kata belum terdengar, secepatnya dicari kendalanya apa. Siapa tahu mic-nya belum di-on-kan, siapa tahu kabelnya goyang. Beberapa kali kabelnya goyang di sebelah kanan ini. Ya, saya dengan Ernest di belakang yang sore, saya katakan, kok enggak ada suaranya ya? Coba dilihat. Setelah ibadah dicek, ternyata kabelnya goyang di bawah ini. Kadang-kadang kan ditaruh di lantai, waktu taruh lantai gitu langsung goyang kabel yang di bawah ini, sehingga tidak bunyi. Padahal ini singer sudah wah semangat nyanyi, tapi tidak bunyi. Sayang kan, maksudnya tampil tapi tidak ada suaranya. Padahal kita semua melayani. Kenapa? Kendala-kendala teknis ini terjadi karena kita ya kurang bisa untuk ya bisa melihat keadaan ya. Jadi singers kalau tampil nanti tolong untuk bagian bawah ini, yang ini bagian bawah ini coba dikasih rapat ya di mic-nya di sini. Kasih rapat. Ya, jadi kasih rapat sampai dia rapat. Kadang-kadang goyang itu ya. Kalau perlu dibuka, ada tombolnya kan dibuka, baru habis itu dipasang. Sampai dia bunyi klik, itu berarti sudah mantap. Ya, kadang-kadang goyang itu dan sebagainya. Jadi harus tahu bagaimana menggunakan mic yang ada supaya soundman di belakang dengan singers, dengan pemain musik semua bisa bagus. Ya, kadang-kadang juga dari bass misalkan. Dari selama ini kita streaming, saya dengar di HP, kok enggak ada bass ya? Saya coba untuk cek, di situ ada tulisan bass,
Ternyata waktu saya dengar di headphone, ya kita sudah ada beli headphone 2, ya, didengar di headphone, memang tidak ada suaranya, bass. Jadi saya bilang sama Nobel, sama juga Ernest, saya bilang, tolong coba cari tahu kenapa bass tidak bunyi. Ternyata di belakang itu kabel bass untuk ke mixer tidak nyambung, terbuka begini. Dicolok lebih bagus lagi, baru nyambung di belakang. Jadi selama ini bass main, kedengaran cuma di gereja, tapi streaming tidak keluar. Sehingga kelihatannya kayak kosong di dalam live streaming. Itulah kendala-kendala teknis begitu. Karena musik itu kalau dimainkan dia bergetar. Dan karena bergetar itu kadang-kadang mic-nya itu sampai, atau kabelnya atau colokannya itu sampai keluar. Karena getaran itu ya, apalagi bass, drum, ya dan sebagainya. Jadi kita harus sound check itu satu persatu. Coba drum dulu, didengar, oh ya sudah ada. Coba keyboard, coba bass, coba gitar atau apa. Oke, semua sudah ada, semua singers oke, well oke, tampil, semua tampil. Kita jaga, jangan terlalu keras, bising sampai orang tidak bisa menikmati, tapi jangan juga terlalu kecil, tidak ada semangat. Ya, kalau dulu waktu Ernest, dia bagus dalam penyetingan dan sebagainya, cuman dia satu saja kekurangannya, agak kecil. Saya kadang-kadang khotbah harus teriak, kalau khotbah cuma 1 kali, 2 kali, tidak apa-apa. Sekarang khotbah sudah 3 kali, saudara. Dan seringkali ibadah malam selesai, besok hari Senin, Bapak saudara tidak tahu, suara saya hilang. Kenapa? Karena saya khotbah teriak-teriak. Ya makanya saya minta tolong sama Nobel, biasanya saya bilang, Nobel tolong dulu. Jangan sampai saya teriak-teriak. Kasih keras mic saya, supaya saya ngomong biasa, tapi ada power. Jangan saya teriak-teriak, karena saya masih khotbah 3 kali ini. Dulu kita khotbah 2 kali, sekarang 3 kali, harus jaga juga. Ya kadang-kadang ketika sudah khotbah, hari Senin saya mulai hilang suara. Jangan sampai itu terjadi setiap minggu. Kalau terjadi setiap minggu, Bapak Ibu Saudara enggak kasihan sama saya. Ya, saya punya suara selalu hilang hari Senin. Kenapa? Karena saya harus teriak-teriak. Ya, karena kalau khotbah tidak kencang atau tidak tersampaikan dengan bagus delivernya, nanti Bapak Saudara rasa datar khotbahnya, atau Bapak Saudara rasa kurang semangat. Jadi khotbah juga harus bisa diatur semangatnya, supaya kadang-kadang harus pelan, kadang-kadang harus tinggi, kadang-kadang harus ada penekanan, itu harus ada. Begitu juga puji-pujian. Tadi Bapak Saudara lihat kan, kita menyembah Tuhan ada gelombangnya. Ada waktunya kita di mana kita cuman tadi, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Nggak ada musik, cuman pelan, tapi rasakan suatu. Tapi ada waktu di mana kita harus kencang, di mana kita harus kuat, semangat. Tapi kita harus tahu itu alurannya. Kapan kita bisa tahu? Yaitu ketika kita bergerak dengan Roh Kudus. Kita akan tahu ketika kita bergerak dengan Roh Kudus kapan kita harus pelan, tidak harus selalu setiap kita memimpin harus ada yang pelan, lembut. Tidak harus selalu begitu. Kapan Tuhan menggerakkan kita? Makanya penting sekali yang memimpin itu bergerak bersama dengan Roh Kudus. Ya. Jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada pelanggaran di dalam mulut, perkataan, tindakan. Mau memimpin, pantas tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena selalu bermasalah. Ya, bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam dengan orang lain, bermasalah dengan siapa, tidak boleh. Ya, kita harus ada pendamaian sebelum kita melayani. Supaya apa? Supaya kita semua bisa punya kehidupan penyembahan yang baik. Ya, itu yang saya ingin sampaikan pertemuan pada malam hari ini. Dan juga saya ingin sampaikan, tolong melayani itu bukan karena mut-mutan. Kalau hati lagi senang melayani, kalau tidak senang tidak melayani, jangan. Saya sudah terapkan beberapa orang, ya, saya sabatkan khusus. Karena kenapa? Karena tidak menghargai pelayanan. Siapapun itu, saya sabatkan pelayanan. Ya, jadi baik itu tamborin, baik itu singers, WL, pemain musik, jangan main-main dengan pelayanan. Saya sebagai pemimpin, saya tegas siapapun itu, saya akan tidak kasih pelayanan beberapa waktu. Tujuannya apa? Memperbaiki dulu hati, diri, supaya melayani. Jangan main-main, ya, jangan main-main dengan pelayanan. Saya sangat tidak senang, tidak setuju kalau kita bermain-main dengan pelayanan. Mungkin ada beberapa yang melihat ada pelayan-pelayan baru yang tiba-tiba langsung naik. Itu bukan karena dia siapa harus langsung naik, tidak. Jadi saya ini punya pertimbangan. Yang pertama, kalau orang itu adalah orang yang baru, belum pernah pelayanan itu sebelumnya, belum tahu pelayanan itu sebenarnya, kita dampingi dia. Ya, seperti Ibu Ruth
dengan Sheila kan pelayanan WL yang baru. Kita dampingi, beberapa waktu kita dampingi kan. Ada Ibu Lili pernah dampingi, ada Abi pernah dampingi, pernah Lipus dampingi. Kenapa? Kita harus mendampingi mereka yang baru. Karena mereka belum pernah tahu pelayanan itu, supaya apa? Supaya ketika nanti sudah tidak perlu didampingi, mereka sudah bisa. Itu penting sekali kita mendampingi begitu, itu namanya pemuritan. Dan itu kita sudah lakukan kepada Ibu Ruth dengan Sheila, kita sudah dampingi sudah selama beberapa bulan. Ya masa harus didampingi terus sampai terus pelayanan? Tidak bisa kan, sudah waktunya mereka mandiri. Makanya di bulan ini mereka mandiri. Mereka sudah melayani sendiri tanpa ada WL lain lagi yang mendampingi. Kenapa? Karena sudah hampir 2 bulan, 3 bulan mereka didampingi. Sampai kapan kita mau dampingi? Sudah waktunya mereka untuk mandiri. Yang kedua, kalau ada pelayan-pelayan dari gereja lain yang pindah ke gereja kita dan kita sudah tahu mereka adalah pelayan-pelayan di gereja yang lama, tidak perlu lagi seperti pelayan baru yang harus duduk lama ya sampai 1 bulan 2 bulan baru melayani. Langsung saja kita kasih pelayanan, cuman kita kasih pembekalan supaya harus tahu setiap gereja punya peraturan yang sendiri-sendiri, harus taatin dan sebagainya. Ada beberapa yang pelayan-pelayan baru, ya mereka yang dari gereja yang lama. Contohnya pertama ada yang namanya Filemon. Filemon itu adalah satu pemain musik dari GPT Petra Sopeng, ya. Saya ditelepon khusus oleh pendeta Pantun. Ya, dibilang tolong ya handle ya, ada anggota di sana pindah tugas, dia adalah pemain musik kita. Jadi kalau saya pikir kalau dia sudah di sana, apalagi sesama Petra, pasti sebelum melayani ada audisi, ada pelatihan atau ada pengajaran. Kenapa di tempat ini kita langsung kasih lama-lama lagi, padahal dia sudah pelayan Tuhan. Tinggal kita sama kayak namanya transfer pemain, langsung main. Ya, tidak duduk di bangku cadangan, langsung main. Kenapa? Karena mereka sudah pernah melayani di gereja sebelumnya. Ya, juga ada siapa namanya Valen. Ya, Valen dari gereja GBT di Prigen. Itu kan sudah melayani tamborin di sana. Ya, jadi ketika di sini langsung saja tampil. Kenapa? Karena sudah pelayan Tuhan. Ya, malam hari ini ada Nona. Nona ini adalah pelayan tamborin di Raha. Ya, saya katakan langsung tampil karena sudah melayani di Raha, buat apa lagi harus lama-lama ya. Jadi langsung. Ya, cuman kalau langsung begitu tapi dalam arti kita kasih pemahaman bahwa setiap tempat pelayanan itu punya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Jangan sampai begini, kehidupan harus dijaga. Kalau mereka melanggar, toh kita juga akan disiplin. Kita akan berhentikan dalam pelayanan dulu sementara untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Setiap hari Kamis sekarang di tempat ini seluruh pelayan ada penyembahan. Saya akan memantau langsung untuk waktu-waktu ini ya sampai nanti bisa berjalan dengan bagus. Kalau perlu saya dulu memimpin seperti tadi saya pimpin dulu Bapak Ibu Saudara sampai nanti WL bisa lihat oh seperti ini. Nanti WL yang akan pimpin selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa minta hadirat Tuhan. Ya, supaya nanti kita melayani hari Minggu kita melepaskan hadirat Tuhan. Ya, sayang sekali sampai Tante Febe bilang kendari bagus tapi tidak ada hadirat Tuhan. Itu seperti dipukul kuat sekali dan saya merasa memang ini terjadi di tempat kita. Kita cuma tampil saja. Tapi memang tidak ada hadirat Tuhan, tidak terasa apa-apa. Ya, coba Bapak Ibu Saudara kapan-kapan bisa jalan-jalan ke gereja yang banyak sekali jiwa-jiwa. Kenapa mereka bisa begitu bagus ibadah mereka? Karena begitu mereka bilang shalom, wah hadirat Tuhan sudah terasa. Apalagi waktu pujian penyembahan semangat sekali. Bukan semangatnya, bukan musiknya, tapi hadirat Tuhan terasa. Di kita itu sudah tidak ada. Di kita ini cuma penampilan, performance. Ya kita tampil dengan baju yang gagah, yang cantik, penampilan yang bagus. Tapi kita lupa yang paling penting hadirat Tuhan. Kita lupa itu. Dan sekarang kita mau kembalikan lagi. Ya, jangan sampai kita melayani tanpa hadirat Tuhan. Ya, mari kita punya kehidupan doa, WL juga, ya. Di rumah juga harus punya kehidupan doa. Ya, bukan cuma di gereja saja kelihatan kudus, di rumah tidak kelihatan apa-apa, rohaninya justru tidak tampil baik. Tapi mari di rumah, di gereja, dimanapun kita bisa harus tampil baik. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya,
Jadi ini yang saya ingin sampaikan, dan ya kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Kita jangan main-main. Kalau saya tidak tahu, saya tidak bisa buat apa-apa sama orang yang melanggar, nanti Tuhannya akan langsung intervensi. Tuhannya akan berurusan sama orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main dan sebagainya. Nanti Tuhan sendiri akan intervensi, ya. Jangan main-main dengan pelayanan, ya. Saya dengar ada satu orang, ya, baru-baru ini mengalami kecelakaan. Ya, setelah saya lihat ternyata apa? Ya, ternyata ya waktunya ibadah pakai pergi pesta. Temannya ada mau pergi pesta. Naik motor kecelakaan di sana. Akhirnya apa? Wah, penuh dengan apa? Saya tidak mau menghakimi, tapi hari Minggu, hari pelayanan dipakai untuk pergi pesta. Memang tidak bisa diganti, tapi ada pilihan kita ini. Kita ini pelayan Tuhan. Lebih mengutamakan pesta atau mengutamakan pelayanan. Ketika ada pilihan itu, kita kadang-kadang dilema. Wah, melayani kan nanti bisa minggu depan. Ya, minggu ini saya off dulu. Ya, tolong ya. Saya minta tolong diganti, kenapa ada pesta. Jangan, Bapak Saudara. Kalau kita main-main dengan pelayanan, Tuhan sendiri nanti akan turun tangan. Ya, kalau saya tidak bisa turun tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan kalau Tuhan yang turun tangan ini, tidak main-main, Bapak Saudara. Ya, itu pukulan Tuhan, ya, itu tanda kasih kepada kita. Ya, malam hari ini kita tidak ada latihan karena jam 5 tadi Erik baru jatuh dari pohon. Ya, jadi tangannya terkilir. Jadi dia jatuh langsung tangannya ini yang kena tanah. Ya, jadi kena tanah pertama sampai lari. Ya, ada tulang yang harus dikembalikan. Ya, jadi ya minta katanya untuk latihan untuk dipindahkan. Ya, saya bilang nanti kita pindahkan hari Jumat. Saya minta yang melayani hari Minggu tidak keberatan untuk besok latihan. Kenapa? Karena salah satu anggota kita sedang mengalami kecelakaan. Ini bukan sesuatu yang direncanakan kenapa harus pindah besok dan sebagainya, tapi karena ada teman yang kecelakaan, ya. Jadi tolong untuk besok yang melayani bisa tampil, atau kalau malam hari ini Tamborin mau latihan, yang penting ada lagunya, silakan. Tapi kalau mau besok juga Tamborin sepakat sama-sama mau latihan besok, luangkan waktu besok setelah PA, ya, setelah doa. Besok minggu pertama, jadi kita akan adakan doa penyembahan. Tempat ini melantai, ya. Tapi kalau Tuhan mau kita lanjutkan pelajaran tentang Saul, kita lanjut. Kalau kita pending dulu tentang Saul, nanti kita pakai waktu untuk menyembah Tuhan. Karena minggu pertama gampang itu, nanti PA-nya kita bisa lanjutkan di waktu yang akan datang. Ya, yang penting penyembahan itu penting. Jangan sampai kita hilangkan penyembahan dari gereja ini. Kenapa? Karena ya kadang-kadang kita firman penting, penyembahan juga penting. Firman itu apa? Makanan. Penyembahan itu apa? Minuman. Masa makan tanpa minum? Ya, jadi harus dua-dua. Ya, jadi penyembahan itu seperti kita minum supaya kita tidak haus. Ya, orang bisa tidak makan 3 hari, ya, tapi orang tidak bisa tidak minum 3 hari. Tidak makan masih bisa hidup, tapi kalau tidak minum dehidrasi itu tidak bisa. Ya, jadi itu harus minum karena tubuh kita ini 80% air. Ya, jadi kalau kita di dalam darah ada air, dalam tubuh ada air, dalam otak ada air. Kalau kita kurang air, tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, loyo. Begitu juga dalam kehidupan kita, roh kita butuh air kehidupan. Di dalam Yohanes 4, tentang wanita yang butuh air, Tuhan kasihkan mulai hari ini dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan, dan kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ayat selanjutnya, akan tiba waktunya penyembah-penyembah akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi air ini adalah hubungannya dengan penyembahan tadi dalam Yohanes pasal yang keempat. Sehingga wanita itu tidak haus lagi. Bagaimana supaya kita tidak haus lagi? Menyembah Tuhan. Ya, makanya Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Saya terus melatih kepekaan saya, tapi ya itu seperti tadi. Tuhan bilang beli gitar. Saya bilang Tuhan sudah banyak gitar Tuhan. Saya mau simpan uang. Tuhan bilang tidak, pakai uangmu sendiri. Jangan pakai uang gereja tidak. Pakai uangmu sendiri. Saya mau lihat pengorbananmu untuk kau bisa masuk dalam penyembahan. Kalau aku rindu ketemu engkau, datanglah kepadaku. Jadi kita tiap malam
kita nyanyi dan sebagainya. Kenapa? Ya karena Tuhan rindu untuk ketemu, masa kita tidak mau ketemu? Ya, kalau Tuhan rindu ya harus ada pengorbanan. Ya, ini pengorbanan saya ya merasa seperti berat awal-awal, tapi ketika ini sudah dibeli, wah rasa lega luar biasa. Tidak ada lagi suara itu. Selama itu saya tekan-tekan suara ini, saudara. Ya masih banyak kebutuhan, ya Tuhan ngerti saya dan sebagainya. Tapi tambah ditekan, tambah enggak enak perasaan. Saya kasih tahu sama istri saya, ini saya disuruh ini sama Roh Kudus untuk beli. Saya tidak mau, tapi kayaknya tidak bisa ini, saya tenang. Saya tidur tidak tenang, kenapa? Sudah beli belum? Sudah beli. Ketika habis dibeli, oh tenang weh saudara, seperti orang yang tidak punya utang lagi. Ya, jadi wah, lega, plong. Kenapa? Karena Tuhan sudah, kalau Tuhan minta ya langsung kita penuhi itu. Makanya weh saudara, kalau ada Tuhan ingin ketemu kita kapanpun, mari kita jumpai dia. Ya, mari kita menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai kita malas menyembah Tuhan. Ya, saya rindu saat ini sebelum kita tutup kita menyembah Tuhan lagi. Ya, supaya kita terus punya kehidupan penyembahan, bukan cuma malam hari ini, tapi seterusnya. Saya minta bagi saudara untuk datang ya 30 menit lah paling tidak sebelum melayani ya. Khusus juga buat tamborin. Dulu tamborin kalau penyembahan sebelum pelayanan, tamborin sudah penuh di sini, menyembah juga. Oh, sekarang tidak. Sekarang enggak tahu bikin apa, lama sekali di atas. Ya, orang sudah amin baru turun semua. Enggak ikut menyembah. Ya, itu diperbaiki untuk tamborin. Ya, kalau mau ganti baju, siap-siap apa semua, silakan. Ketika waktunya orang menyembah, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Ya, semua pelayan walaupun dia penerima tamu ya, kecuali ada satu yang di bagian ukur suhu ya. Itu memang ya sambil tutup mata sambil buka mata karena ada yang datang diukur suhunya. Jangan sampai semuanya ikut menyembah, tidak ada yang jaga meja. Sehingga nanti tidak ada data dari pelayan ya. Jadi saya ingin ini kita perbaiki supaya waktu-waktu yang akan datang pelayanan kita ya, ibadah kita begitu berbeda. Apa yang membuat ibadah kita berbeda? Sekarang ibadah kita ada hadirat Tuhan. Yang dulunya ya ada tapi sedikit, tidak terasa. Ya seperti kalau kita makan enak tapi minumnya cuma sedikit, kayak tidak plong, tidak puas juga. Ya kita harus penuh. Ya kita harus makan yang enak, firman Tuhan yang enak, minumannya enak juga. Wah, sehingga kita dipuaskan. Ada hadirat Tuhan, yaitu ketika kita menyembah. Ya. Jadi penyembahan ini harus disertai dengan hadirat Tuhan. Selama ini saya lihat ada beberapa WL yang kalau menyembah panjang, tapi tidak ada hadirat Tuhan, cuma penyembahan saya, tapi hadirat Tuhan tidak ada. Ya, makanya ketika saya pernah berkhotbah, saya sampaikan begini, ada satu gereja di Amerika yang begitu bangga. Gereja yang besar, banyak jemaatnya, didatangkan penginjil dari Cina, datang ke gerejanya. Disuruh lihat, ini ya, ruang sekolah minggunya. Waduh, kayak teater, bagus sekali, lengkap sekali. Ini ya, ruangan untuk ibadah youth dan sebagainya, bagus sekali, megah sekali. Kemudian ditanya sama pendetanya dengan bangga, apa yang kamu pelajari ketika kamu datang ke gereja saya? Dia bilang, hebat ya kalian ya, bisa ibadah dengan jumlah jemaat begitu banyak, tapi tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Kaget pendeta itu. Bisa ya kamu ibadah, tapi tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Bisa ya, orang mau datang tanpa hadirat Tuhan. Itu saya baru dapati. Selama ini orang datang, tertarik hatinya untuk datang ke gereja, kenapa? Karena dia merasakan dijamah Tuhan. Ini ada satu gereja yang padat banyak orang, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Bisa ya, itu pendeta Cina bilang, sampai geleng-geleng. Ternyata saya baru tahu. Ternyata ada gereja yang bisa ramai tanpa ada hadirat Tuhan. Ini pendeta yang di Amerika tertemplak. Sadar, dia perbaiki semuanya. Kita bisa tampil bagus, gedungnya besar, megah semuanya, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Kemudian dia perbaiki. Supaya ada penyembahan, ada kehidupan doa dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak demikian kita cuman performance, hebat, gereja Petra di luar hebat. Ya, jemaatnya hebat. Ya, musiknya hebat, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Jangan sampai terjadi juga seperti gereja yang di Amerika ini.